Kenapa sih UMR di Indonesia kecil? Ayo kita kepoin. Indonesia jadi salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025. Lebih baik kerja di Malaysia dapat gaji 10 juta. Hitung aja lah ya. 1, 2, 3, 4. 200 sampai sekarang. Jadi duit Indonesia 200 kalau ditukar duit Indonesia perkiraan di antara 700 lebih lah ya kalau sebulan. Yang nanya-nanya tentang gaji TKI Malaysia di bidang bangunan, ini dia gajinya, tercengang-cengang kita menengoknya para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang gaji pekerja contraction yang ada di Malaysia yang pekerja keras ya para sahabat. Dan di sini Mas Farhan kalau menengok sebuah gaji tentang contraction atau di bidang bangunan itu memang sangatlah besar para sahabat, karena di situ konsekuensinya dan bahaya yang mereka tanggung itu juga sangat besar dan juga harus mempunyai skill karena membuat sebuah bangunan ya para sahabat. Jadi buat para sahabat yang memang tergiur, memang yang selalu bertanya-tanya berapa mas gajinya kerja di Malaysia di bidang bangunan dan kemarin di bidang sawit berapa gajinya, dan Mas Farhan sudah kasih tunjuk. Dan apa ya, intinya kalau kalian itu tergiur daripada kalian itu nganggur seperti menjadi pengangguran di negara sendiri, kalau mana-mana negara kalian itu boleh pergi dan termasuk ke Malaysia macam itu, tapi dengan satu syarat, jangan masuk secara ilegal. Itu saja, itu haknya masing-masing. Kalian itu daripada menjadi pengangguran di negaranya sendiri, seperti halnya kalian itu boleh ngurus ke agensi yang terdaftar di kedutaan Indonesia dan juga terdaftar di kedutaan luar negeri, itu kalian harus pergi dengan tujuan yang kalian suka, seperti halnya ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang, ataupun ke US, ataupun ke mana-mana negara, terutama ke Malaysia. Tapi jangan masuk secara haram macam itu, jangan masuk secara ilegal macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa gaji buruh keras dari Indonesia yang bekerja di bidang contraction di Malaysia? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Ini dia videonya. Indonesia jadi salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2025. Ya Allah, miris banget ya. Jadi penduduk Indonesia melas banget, miris. Pak Prabowo, Bapak Presiden, tolong Pak, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar diterapkan di kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia ini Pak. Rakyatnya gajinya rendah Pak, bahkan ada yang sampai 500.000 per bulan itu guru. Rendah banget. Buruh paling ya 6 juta itu sudah besar. Sementara pegawai, pejabat-pejabat tinggi puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah Pak. Mana yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia berharap Bapak adil. Kalau memang upah atau gaji masyarakat itu masih rendah, tolong dipotongkan dari gaji-gaji para pejabat yang besar-besar itu Pak, biar gaji kita itu merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terlaksana. Tolong Pak. Sekarang lihat Pak, kemiskinan di mana-mana Pak. Ketimpangannya sangat tinggi Pak, antara si miskin dan si kaya. Pejabat, mobilnya mewah-mewah, naik pesawat jet pribadi, mobil mewah, naik kendaraan top-top. Rakyatnya Pak naik becak, jalan kaki, melas Pak. Tolong ya Bapak. Ini untuk staf-staf Pak Prabowo yang melihat video saya, tolong sampaikan ke Pak Prabowo ya, agar keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dilaksanakan. Termasuk gaji Bapak mungkin ya dikurangilah untuk rakyat ya. Maaf Pak, saya cuma rakyat Indonesia yang menyuarakan suara masyarakat, suara rakyat Pak. Mohon maaf Pak. Terima kasih. Oke kas. Kenapa sih UMR di Indonesia kecil? Ayo kita kepoin, Wakidot. Aksi spill-spill gaji warga Indonesia ke turis asing lagi viral-viralnya nih. Soalnya pas disebutin gaji rata-rata cuma 4,5 juta, bule-bule ini langsung kaget dan kasih komentar duit segitu bisa apa? Karena faktanya gaji minimum negara tetangga kita gede-gede loh. Udah gitu dilengkapin sama tunjangan dan fasilitas yang dikasih cuma-cuma sama pemerintahnya. Sedangkan kita gaji bulanan kecil, kepotong pajak, biaya kebutuhan mahal, mau apa-apa kudu bayar. Gaji segini sih nggak bakal pernah cukup. Sebenarnya gimana sih cara pemerintah nentuin UMR? Kenapa setiap daerah UMR-nya beda-beda? Jadi upah minimum itu ditentuin dari kebutuhan hidup layak suatu wilayah yang disepakatin sama pemerintah dan para pengusaha. Salah satu tolak ukur KHL ini adalah biaya makanan dan tempat tinggal. Contoh di Jogja, UMR-nya kecil ya karena biaya makannya murah. Padahal kan kebutuhan gak cuma tentang makan aja. Contoh lain, kebutuhan BBM yang selalu naik dan harganya udah merata di setiap daerah. Gimana bisa dicukupin sama daerah yang UMR-nya rendah? Belum lagi biaya pendidikan dan kesehatan yang katanya mah mau digratisin, tapi Mau cerita dikit ya. Cerita sedikit lah. Pasti banyak bertanya-tanya kan gaji tukang di Malaysia berapa. Nih saya mau jawab. Panasnya tuh. Udah siap semua tuh BEM-nya. Tiangnya udah siap semua. Nih saya mau jawab nih. Saya udah 2 tahun kerja. Awal masuk jadi tukang itu 2 tahun yang lalu. Gaji awal 100 2 tahun yang lalu lah. Terus 3 bulan kemudian naik 20 ringgit jadi 120. Dan sekarang udah 2 tahun saya kerja. 2 tahun saya kerja berarti naik 6 kali naik gaji. 6 kali naik gaji dikali 200 120 harusnya kan. Tapi saya masih gaji 200 sampai sekarang. Jadi duit Indonesia 200 kalau ditukar duit Indonesia perkiraan di antara 700 lebih lah ya. Kalau sebulan kalau nggak salah jadi ya kalau nggak salah 21 juta sebulan. Iya sih cuma segitu sih. Kalau ngomong enak ya, bacot doang. Kalau bacot enak banget, nyatanya kagak lah, kagak segitu. Sedih kalau cerita mah. Jadi kan adalah selalu pertanyaan yang datang kalau aku live atau bikin video, lalu ditanya, "Bang, berapa ya gaji di sana, Bang? Berapa ya gaji di Malaysia? Berapa ya gajimu?" Gitu ya pertanyaan, pasti ada aja yang tanya. Sebenarnya malu aku, karena nanti dikira orang kita ini baru pegang uang atau dibilang katrok lah apa segala macam gitu kan. Lagian pun bukannya besar-besar, lagian pun untuk apa disipil-sipil gaji. Ada lagi gaji yang lebih besar, nanti ditengok gaji kita diketawain, malu, itu yang bikin malu. Tapi biar nggak penasaran lah, sama-sama hitung aja kita. Kami kan gajian kan 2 kali sebulan, jadi ini untuk 15 hari. Untuk 15 hari, lihat tengok lah, 15 hari ya. Ya, tengok kali. Jadi kita hitung aja lah ya. 1, 2, 3, 4. Ini 2000. Udah. Ini 1000 jadi 3000. Ini 16 lembar berarti 800, berarti 3844. Itulah gaji selama 2 minggu itu. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya memang gaji yang mereka dapat itu memang sesuai dengan konsekuensi
yang mereka hadapi itu memang seperti naik kebangunan yang bertingkat. Memang konsekuensinya memang sangat besar, dan juga dari safety pengamanannya itu mereka sudah pakai macam itu. Tapi dari terik matahari juga panasnya, dari teriknya matahari, kalian kan sudah tahu sendiri kalau di negara orang itu memang seperti halnya di Malaysia yang Mas Farhan rasakan itu memang panasnya itu memang menyengat para sahabat. Makanya gaji yang mereka dapat itu sudah sesuai. Dan di situ yang abang sepil tadi itu ya gajinya setengah bulan atau 2 minggu satu kali gaji itu keluar di bidang sektor bangunan ya para sahabat. Karena ada juga dan dari jiran-jiran Mas Farhan itu yang kerja yang memang skillnya itu ada di sektor bangunan, memang gajinya segitu para sahabat, 120 baru masuk tukang, dan nanti naik lagi 150 macam itu. Dan kalau sampai jadi kepala sudah pandai untuk bekerja di bidang sektor itu, maka akan naik lagi para sahabat, karena juga tanggung jawabnya besar dan juga konsekuensinya juga besar macam itu. Harap para pekerja dari negara kita itu masuknya secara halal saja, jangan masuk secara haram, itu sahaja para sahabat. Dan juga jangan melonjak apabila kita sudah mendapatkan rezeki di negara orang, tumpang mencari rezeki. Kita harus bersyukur, patut mensyukuri, jangan berlagak macam itu. Kita sudah dikasih tumpang cari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarga di kampung halaman, kita selalu berterima kasih, jangan berlagak kepada orang tempatan macam itu. Kita selalu harus respect kepada orang yang asli Malaysia macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.